Di pagi yang indah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul, bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Mari kita mau satukan hati, kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk menyerahkan setiap kehidupan kami, karena kami tahu hanya Engkau Allah kami yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Bapakku datang.
kami rindu selalu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersehati, kami mau bersatu Tuhan, untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Kau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Kau ada buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih berdiri ya, masih semangat ya. Saat ini kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan bersyukurlah kepada-Nya, karena hanya Dia yang layak kita puji. segala dosa-dosa kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita pujikan lagu ini.
ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Apakah saat ini kita merasa sedih karena Tuhan akan meninggalkan kita? Tidak, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan akan berikan penolongnya untuk kita. Amin. Amin. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan itu setia bagi kita.
bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau sudah datang ke dunia ini. Engkau sudah mati buat kami. Namun Engkau hidup kembali. Dan saat ini kami boleh memperingati Engkau naik ke surga di atas awan-awan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah peringatan kenaikan Tuhan ini boleh menjadi satu momen yang bersejarah dalam hidup kami, supaya kami boleh melihat bahwa kenaikan Tuhan itu memiliki makna dalam hidup kami, dan kami boleh dikuatkan iman kami, karena kami tidak sendirian. Engkau sudah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Inilah yang menjadi pengharapan kami selama kami ada di dunia ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan boleh benar-benar Tuhan kami pahami, kami mengerti dan kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi lidah mulut hamba-Mu, sembunyikan dia di bawah kuasa Tuhan, sehingga benar-benar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan berbicara dalam hidup kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Suaranya kok terlalu lembut sekali. Shalom. Biasanya ketika seseorang berpisah, apalagi berpisah dengan orang yang sangat disayangi, orang yang sangat berkesan, orang yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka suasananya akan jadi suasana yang seperti apa? Gembira atau sedih? Sedih. Seringkali orang merasa sedih ketika berpisah dengan orang yang dikasihinya. Saya cuma khawatir, jangan-jangan saudara waktu saya sapa biasanya lemes sekali karena saudara merasa hari ini Tuhan naik ke surga, sehingga kita kehilangan orang dikasih. Begitu? Terus sekali lagi saya mau menyapa saudara semua. Shalom. Mau kurang. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Puji Tuhan, untuk kita yang ada di Indonesia, saat ini kita sudah memasuki tahun yang ke-8. Untuk secara resmi hari ini diperingati sebagai hari libur. Di beberapa negara lain, hari ini tidak diperingati sebagai hari besar, hari libur. Karena apa? Karena banyak orang berpikir bahwa di dalam kekristenan, peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menjadi sebuah peringatan biasanya hanya apa saja? Pertama, yang diperingati Natal, ya toh? Yang kedua, Paskah. Terus yang ketiga, loh kok kebalik? Kalau urutannya kelahiran dulu, ya, Natal, kelahirannya diperingati. Terus yang kedua, kematiannya, maka kematian diperingati Jumat Agung. Terus kemudian setelah itu Paskah, yaitu kebangkitan, kelahiran, kematian, kebangkitan. Terus yang keempat, nah ini dua yang terakhir ini seringkali ketinggalan. Yang keempat adalah kenaikan Tuhan ke surga. Puji Tuhan, di sini sudah. Singapura tidak, beberapa negara lain tidak. Sehingga ini hari-hari kerja biasa. Tapi hari ini kita boleh
menghayati, dan kita boleh oleh pemerintah difasilitasi mengenang. Hari libur artinya mari kita mengenang apa makna, apa arti, apa kesan dan pesan Kristus yang naik ke surga. Kalau menurut saudara, ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga, itu merupakan sebuah peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan? Kalau saudara mengetahui itu peristiwa yang menyenangkan, pertanyaannya apakah ketika saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, saudara senang? Oh enggak. Bahkan beberapa orang bergumul, sangat bergumul, ya kan? Nah, tetapi bagaimana dengan kenaikan Tuhan Yesus ketika kita harus berpisah? Apa sebenarnya kesan dan pesannya? Mari kita membaca bagian ini di dalam Alkitab kita secara lengkap. Kalau kita mengambil Injil Markus pasal 16 mulai ayat 10 sampai ayat 20. Tetapi saat ini untuk pembacaan pertama saya minta tolong disiapkan, kita melihat hanya Markus pasal 16 ayat yang ke-19, kemudian Lukas 24 ayat 51, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Jadi ada 3 ayat yang akan kita lihat ya. Markus 16 ayat 19, kemudian Lukas 24 ayat 51, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dengan suara yang lantang, dengan penghayatan, dan saudara mencoba betul-betul mengaminkannya menjadi satu bagian dalam kehidupan kita ya. Markus 16 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saya ulangi, coba tolong sekali lagi perhatikan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, jadi ada sesuatu yang disampaikan. Setelah itu dia terangkat ke surga. Oke, nah coba kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 51. Sudah baca sama-sama. 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Apa yang mereka katakan? Ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan itu merupakan sebuah berkat. Ya toh? Kalau versi Injil Lukas itu berkat yang disampaikan. Apa berkatnya? Apa pesannya? Kita belum tahu. Oke, nanti kita lihat. Baik, kalau kita lihatkan dari versi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Mari baca 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa yang disampaikan? Nggak tahu juga masih ya kan? Belum jelas. Tetapi kalau saya perhatikan, dia disaksikan oleh berapa banyak orang? Ayo, berapa orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Maria Magdalena, karena dia melihat Yesus bangkit, ya kan? Terus siapa lagi? Cuma itu aja. Murid-murid Tuhan Yesus jumlahnya berapa? 11. Hanya 11 sama Maria Magdalena 12 orang. 12 orang kan sudah mereka, gitu ya kan? Ya, begitu. Saudaraku sekalian, coba perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa pesan dan kesan ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Dan kalau saudara perhatikan dengan baik, itu sesuatu yang istimewa. Nah, coba tolong kita lihat bagaimana ini divisualkan dalam film. Ya, mari silakan. Kita lihat lebih dulu sebentar tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus difilmkan, divisualkan. Ya, mari silakan. Ada suaranya lebih keras. Remember that when I was with you, Ini pesan. I told you everything that Moses and the prophets said about me must be accomplished. Long ago it was written,
that the Savior must suffer, die, and rise from the Jubah-jubah mereka di jalan, mereka begitu bersorak-sorai, begitu sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam sepanjang masa kehidupannya ketika dia ada di muka bumi, dia selalu memberikan berita sukacita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang menderita. Dia selalu memberikan pertolongan kepada luar biasanya seperti itu. Sehingga begitu banyak orang mengikuti dia. Ingat, begitu banyak orang mengikuti dia. Tetapi apa yang terjadi ketika saya perhatikan dalam peristiwa Jumat Agung ketika Tuhan Yesus harus ditangkap dan menderita, saudara perhatikan bagaimana kesengsaraan itu. Ada 14 tahapan-tahapan yang seringkali dipahami di mana Tuhan Yesus harus menderita. Dan penderitaan itu, sengsara itu membuat banyak orang yang dulunya mengikut Yesus menjadi ketakutan. Tidak lupa dan tidak juga siapa yang menjadi ketakutan? Murid-murid Tuhan Yesus. Kalau saya perhatikan apa yang membuat mereka ketakutan, ternyata karena siksaan yang diderita oleh Yesus adalah sebuah siksaan yang sangat mengerikan. Saudara, beberapa di antara saudara aja begitu takutnya kena jarum suntik. Walaupun itu sudah yang paling kecil, yang mungkin ukurannya 2,5 atau 5 mili aja, kelihatan jarum rasanya hobi sekali. Apalagi sudah melihat duri yang segitu besarnya. Waktu saya kesempatan mengunjungi Israel pada 2015 yang lampau, saya ditunjukin durinya yang seperti itu. Memang keras, kaku, dan luar biasa. Bukan hanya duri yang seperti itu yang membuat mereka ketakutan. Kalau sudah perhatikan bagaimana orang-orang begitu sadis menghukum Tuhan Yesus dengan mencambuk, memberikan salib yang kasar, dan harus memikul palang salib itu. Bayangkan saudara, betapa menderita dan betapa mengerikannya. Di mana murid-murid? Di mana para pengikut yang selama ini sudah mendapat pertolongan, mendapat jamahan, mendapat kesembuhan, mendapat semua? Di mana mereka? Lari, pergi. Kalaupun mau mengikut hanya dari jauh. Bahkan ketika Tuhan dinaikkan di atas kayu salib, saudara bisa membayangkan bagaimana luar biasanya ketika dia dinaikkan di atas bukit Golgota. Luar biasa yang terjadi. Itu sebabnya mengapa semua orang pada lari dan ketakutan. Siapa yang berani datang kepada Yesus? Ternyata yang berani datang adalah perempuan yang pada waktu itu tidak diperhitungkan. Ingat, pada waktu itu, pada masa itu, perempuan dianggap kelas kedua. Gak ada artinya, gak ada maknanya. Tapi ternyata justru yang datang pertama kali ke kubur Yesus adalah para perempuan. Dalam versi ini disebutkan Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Dia adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Tuhan, diselamatkan, tidak jadi mati dilajam oleh orang-orang yang sama yang menghukum Yesus. Saya bisa tahu betapa mengerikannya Maria Magdalena. Tahu kejamnya? Ya seperti yang Yesus alami. Yesus tidak salah aja seperti itu, apalagi Maria Magdalena yang salah, ketangkap basah. Sudah bisa bayangkan betapa ngerinya, betapa waduh, rasanya hati stres. Tetapi justru itulah yang membuat Maria makin dekat, makin mencintai Tuhan, mencintai sungguh-sungguh dengan tulus. Sudah lihat apa yang istimewa?
Kalau saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, siapa yang pertama kali berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Petrus? Yohanes? Bukan murid-murid yang dikasihi. Siapa? Maria Magdalena. Saudaraku sekalian, ketika saya merenungkan hal ini, bukankah ini mengingatkan kita sejauh mana saudara makin dekat kepada Tuhan, sejauh mana saudara mengasihi Tuhan, sejauh mana saudara mau makin akrab dengan Tuhan, itulah kesempatan yang lebih banyak saudara makin melihat Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Mari kita periksa hidup kita. Sejauh mana saudara menghayati Tuhan dekat dengan hidup saudara. Mari kita betul-betul merasakan betapa Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Bagaimana Tuhan itu betul-betul memberikan kekuatan. Semakin saudara dekat, semakin saudara akrab, semakin dekat dan semakin mungkin dia makin menyamar, datang kepada saudara, menyapa saudara dan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Dan saudara tahu, ketika Maria Magdalena melihat itu, kepada siapa lalu dia pergi? Dia lari? Dia tidak berani menyatakan hal itu? No. Dia kembali kepada siapa? Pada murid-murid. Ketika Maria Magdalena kembali kepada murid-murid dan berkata, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Apakah kira-kira mereka percaya? Murid-murid yang percaya enggak? Tidak, saudara. Saya bisa bayangkan, mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Bagi mereka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Coba perhatikan, Yesus bangkit. Loh, padahal mereka itu kalau gitu pergi ke kubur mau menantikan siapa? Yesus yang bangkit atau Yesus yang mati? Saudara jangan mengatakan saya dekat sama Tuhan kok, saya tuh makin cinta sama Tuhan. Pertanyaannya, saudara percaya kepada Tuhan yang mati atau Tuhan yang bangkit? Tuhan yang hidup. Kalau saudara hanya percaya kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang mengasihi saudara, yang mau berkorban bagi saudara, itu baik. Tapi kalau Tuhan yang mati, tidak ada gunanya saudara. Yakinkah saudara sungguh-sungguh dalam hidupmu sehari-hari menghadapi segala masalah? Apakah cuma Maria Magdalena saja yang ketakutan? Semua orang ketakutan, termasuk Maria Magdalena. Tetapi dalam menghadapi hidup itu, dia makin dekat kepada Tuhan. Karena dia makin dekat kepada Tuhan, Tuhan menyapa dia, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia betul-betul merasa ada kekuatan yang luar biasa. Di manakah posisi saudara? Saudaraku sekalian kasih Yesus Kristus, siapa yang melihat? Bukan hanya Maria Magdalena. Coba perhatikan, selain Maria Magdalena ada lagi siapa ini? Dua orang. Siapa dia? Siapa? Loh kok suaranya kok manis, saya mesti ngajar seperti sekolah minggu ini. Siapa? Kleopas dan temannya yang pulang ke Emmaus. Mereka berjalan, ternyata Yesus ada sama. Nanti kalau sudah perhatikan, baca firman Tuhan luar biasa. Kenapa mereka tidak mengenali? Pertama, karena mata mereka dibutakan. Jadi saudara mencari Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau mata saudara dibutakan, saudara tidak mau membuka mata rohani saudara, tidak mau menyatakan dan mengakui bahwa Tuhan bersama dalam hidupmu, sama seperti Kleopas yang jalan ngobrol, cerita macam-macam. Masa kamu nggak tahu apa yang terjadi? Ada apa? Wah, cerita saudara. Sampai kapan mereka baru sadar bahwa itu Yesus? Halo. Kapan? Ketika Yesus mau jalan, terus jangan jalan terus. Ayo mampir, sudah malam ini, sudah malam. Ayolah. Apa yang pertama? Sama seperti Maria Magdalena, harus ada apa? Kedekatan.
masuk. Come on, Anda ayolah, sudah malam, ayo di sini nginep dulu lah di rumah kami. Ya saudara, sudahkah saudara mengundang Tuhan betul-betul hadir dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidupmu sehari-hari? Adakah engkau betul-betul mengundang Dia berkarya dalam hidupmu? Sudah masuk pun, ingat loh, saudara sudah mengundang Tuhan pun, kalau Dia tidak diberi kesempatan yang utama, tetap tidak ada karyanya. Sebab seringkali kita mengundang Tuhan, tapi yang memerintah dalam hidupmu masih ego, masih kemauanmu sendiri, kesenanganmu sendiri. Oh, seolah-olah aku yang harus menjadi pemerintah. Nggak bisa. Coba perhatikan bagaimana dengan Kleopas dan temannya. Ketika sampai di situ, dijamu makan, siapa yang diberi kesempatan? Mestinya yang memberi sajian, yang memberikan hidangan itu tuan rumah atau tamu? Tuan rumah. Tapi siapa yang ternyata diberi kesempatan? Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, maka matanya yang tertutup itu runtuh. Dan Yesus. Ya. Saudara, sekali lagi dalam peristiwa ini, sebelum kita melihat kenaikannya ke surga, ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita. Sudahkah saudara dekat? Sudahkah engkau mengasihi Dia dengan tulus? Sudahkah engkau betul-betul mempunyai kedekatan hubungan dengan Dia? Dan yang kedua, bukan hanya dekat mengundang Dia, tapi beri kesempatan Dia memerintah atas hidupmu. Dan kalau Dia memerintah atas hidupmu, maka saudara melihat ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Amin saudara. Mari, ketika kita memperingati kenaikannya, benarkah Dia sudah diberi kesempatan memerintah? Jadi kalau begitu, apa kesimpulannya? Saya akan menyimpulkan dengan cepat dan ringkas. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebetulnya ketika Dia diangkat, itu memberikan sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Pertama, kelahirannya. Kemudian kematiannya mengerikan luar biasa. Tapi ternyata Dia bangkit. Berarti Dia menang, Dia hidup. Dan setelah Dia menang, apa lagi yang terjadi? Dia naik ke surga. Jadi naik ke surga itu menunjukkan apa? Kunci, tekanan penting bahwa Dia adalah pemenang. Mission dan tugasnya di muka bumi, mulai meninggalkan kerajaan surga, masuk menjadi manusia, menjalani kehidupan, membagikan kebenaran-kebenaran. Kemudian Dia mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Akhirnya Dia menang atas maut. Dan ternyata Dia memang bukan manusia biasa. Dia kembali ke surga, sehingga menunjukkan pekerjaannya di muka bumi sudah selesai. Saudara, masih ragu-ragu dengan menyerahkan hidup kepada Dia? Masih ragu-ragu saudara tidak berani memberikan hidupmu kepada Dia? Dia Allah yang diutus. Dia Allah yang mau menjelma menjadi manusia. Dia Allah yang mau berkorban. Dan Dia sudah memenuhi semuanya, sehingga Dia boleh kembali ke Bapa, mendapat mahkota kemenangan. Amin saudara. Itu semuanya mari. Kalau Dia adalah pemenang, Dia sudah melakukan apa? Respon kita sekarang. Yang kedua, dengan kenaikan Kristus ke surga, itu menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu sekarang apa? Duduk di mana? Di sebelah kanan Bapa. Apa artinya? Bukan hanya Dia sudah melakukan penebusan dengan sempurna, yang kedua, Dia itu benar-benar Allah. Saya mempunyai teman yang karena sering bergaul, sering bincang, dia melihat, dia akhirnya yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatnya. Dia mengambil keputusan untuk mengatakan Yesus adalah juru selamat saya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya,
Kadang-kadang situasi dan kondisi lingkungan membuat dia ragu-ragu. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan, aku sekarang ini kok jadi bingung ya. Kenapa? Kok rasanya sepertinya betul nggak yang saya kerjakan ini? Bukankah Kristus itu menjadi manusia, kemudian disiksa, mati di atas kayu salib, bangkit, itu kan cuma mitos. Karena katanya, nah dia boleh kata, katanya yang disalib itu Yudas. Dia sudah digantikan dulu. Loh, masa Tuhan Yesus dong sudah digantikan kok. Saudara, banyak orang mengatakan itu hanya sebuah cerita, dongeng. Seperti dongeng-dongeng tentang dewa-dewa. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu pun juga halusinasi. Orang-orang itu kan saking takutnya, merasa tidak tentram, merasa tidak enak. Lalu mereka mengatakan, wow, Yesus sudah datang, Yesus sudah bangkit, dan dia naik ke surga. Supaya apa? Kalau dia mengatakan begitu kan cocok ceritanya. Benarkah ini cuma sebuah mitos? Benarkah ini cuma sebuah halusinasi? Halusinasi dari orang-orang yang sangat kangen. Ya toh? Seringkali orang yang sangat kangen ketika ditinggal oleh orang yang dikasih, seolah, oh dia datang, dia duduk di tempatnya, kursi goyangnya goyang-goyang katanya ya toh. Saya sampai pernah satu waktu saya mencoba membuktikan benar enggak. Saya sampai bilang, nanti kalau kursinya goyang, saya ditelepon, saya datang. Pada suatu waktu saya juga telepon, ini kursinya goyang, saya datang ke sana. Goyang yang mana gitu ya, enggak goyang-goyang itu. Ya saudara, itu halusinasi. Tapi di sini apakah halusinasi? Coba tadi kita sudah berhitung siapa yang melihat Yesus naik ke surga. Yang pertama menyaksikan kebangkitannya Maria Magdalena. Kemudian memberitahu kepada murid-murid yang 11. Tapi di samping itu apakah mereka yang kumpul di rumah itu hanya 11 orang? Tidak. Dari mana tahu tidak? Karena dari kumpulan itu ada yang pulang ke Emmaus. Loh, ada orang lain kan? Dan kepada siapa Tuhan Yesus menampakkan diri? Kalau saya perhatikan di dalam catatan 1 Korintus 15 ayat 6, berapa orang yang lebih dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Loh kok bisa? Iya, sejak dia bangkit sampai dia naik ke surga berapa hari? Halo, berapa hari? 40 hari. Cukup panjang waktu itu. Jadi siapa yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, baik kebangkitan maupun kenaikan Tuhan Yesus, sangat banyak. Itu sebabnya katakan mereka. Cukup banyak. Kalau sekarang itu halusinasi, apakah bisa halusinasi itu bareng-bareng? Halu tapi bareng-bareng. Semua kelihatan, oh ya Yesus, naik, oh ya naik gitu. Halusinasi kok bareng-bareng? Nggak masuk akal. Kalau itu dibuat mitos, bagaimana mereka yang menjadi saksi itu? Kalau dia digantikan oleh Yudas Iskariot, apakah Ibu Maria matanya buta ketika dia ada di bawah kayu salib, melihat Tuhan Yesus disalib, mengatakan, padahal itu Yudas tapi, oh Yesus gitu ya. Loh itu ibunya loh. Walaupun gimana pun dirubah-rubahnya, kalau namanya orang tua itu pasti kenal ciri. Minimal dengar dari suaranya. Saya tuh kalau datang ke Om Manel, saya menyapa Om Manel, nggak pernah saya bicara. Kenapa? Kalau bicara pasti ketahuan. Apa yang saya kerjakan, saya cuma pegang pundaknya. Dia langsung tahu, ini mantuku katanya. Ya langsung. Apapun juga situasi hambatannya banyak. Kalau orang dekat pasti. Kalau memang digantikan, apakah murid-muridnya juga mau menyembah orang yang digantikan? Apalagi Yudas yang mengkhianati, yang menjual. Lalu, oh hebat pahlawanku gitu. Itu
sebabnya yang kedua. Disitulah menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Yang ketiga, apalagi pesan dan kesan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan apa? Dia menyediakan tempat bagi. Coba tolong ayat itu kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Bukan hanya dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan hanya dia benar-benar Allah, tapi yang ketiga dia menyediakan tempat. 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudaraku sekalian, tak perlu ragu-ragu. Bahkan kita akan bertemu dengan semua orang yang kita kasih. Para kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului, mereka akan berjumpa dengan kita dan dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, gambaran itu surganya, wah, ya tahu ini saya memakai gambarannya cling gitu ya, kelihatannya wah meriah sekali. Itulah yang Tuhan sediakan. Jangan ragu-ragu. Itu makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kalau dia naik ke surga, lalu apa yang terjadi? Yang keempat, kita diingatkan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan kabar sukacita ini. Di mana kita lihat? Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Nanti disambung dengan Markus ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, kita baca sekali lagi 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, apa yang dikatakan kepada mereka mulai ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala, bukan hanya kepada segala manusia, segala makhluk. Apa maksudnya kepada segala makhluk? Artinya berita sukacita ini tidak hanya untuk manusia tetapi untuk semua makhluk hidup. Kelestarian bumi, kehijauan dari bumi yang menjadi tempat untuk kita tinggal itu perlu menyaksikan dan merasakan kebangkitan Kristus. Kristus yang adalah Allah. Ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku sekalian, yakinkah saudara dan maukah saudara percaya? Ayat yang ke-17, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudaraku sekalian, setiap kita diberi hak dan diberi tugas. Apa tugasnya? Memberitakan Injil. Beritakan Injil itu. Jadilah saksi. Dia menjadi pemutus, memberikan amanat
Tuhan Agung jadi saksi. Dan ingat, aku menyertai kamu. Bagaimana sekali lagi dia bisa memerintah atas hidup kita? Ingat tadi awal, Maria Magdalena kenapa bisa berjumpa dengan Tuhan? Dia begitu mengasihi, dia begitu dekat, dia begitu mencari Tuhan. Bukannya mencari dua orang yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Apa yang mereka kerjakan? Memberi kesempatan Yesus menjadi pemerintah. Kalau Yesus jadi pemerintah atas hidupmu, maka hidupmu akan menjadi saksi. Tidak harus bicara. Lihat dari sikap, kelakuan, dari senyum saudara saja, mereka akan melihat lain. Dari wajah, dari sinar pancaran wajah saudara, orang akan melihat beda. Ada wibawa kata orang. Ada wibawanya. Kelihatan dia tak sama dengan yang lain. Ada pancaran Kristus. Dan tahukah saudara, ketika saudara memancarkan Kristus, maka itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan ingat, pada saat dibutuhkan, pada saat saudara menjadi saksi bagi orang lain, dan itu dibutuhkan, Tuhan akan memakai saudara untuk apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberikan berkat bagi orang lain. Dan saudara akan melihat ada kelepasan melalui hidup saudara. Amin saudara. Kalau tidak, pertanyaannya, benarkah saudara menjadi orang yang percaya? Kalau tidak muncul kesaksian dalam hidup saudara, benarkah saudara orang yang percaya? Ini tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya ingat, siapa yang diutus untuk memberitakan Injil? Cuma Bu Grace. Amin. Setiap kita dituntut menjadi saksi bagi banyak orang. Maukah kita kata Tuhan, aku rela, aku siap untuk mengemban misi ini. Gimana caranya? Sekali lagi jangan lupa dekat sama Tuhan. Serahkan hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Ketika saudara dipimpin oleh Tuhan, kuasanya menyertai saudara. Dan itu sangat luar biasa. Itu sebabnya yang kelima, dengan Tuhan Yesus naik ke surga menunjukkan apa? Betapa pentingnya peranan Roh Kudus. Itu nyala-nyala api. Dia yang mengutus juga memberikan penolong. Roh Kudus yang akan menguatkan saudara. Kadang-kadang saudara merasa, aduh kok berat ya, aduh kok susah ya, aduh kok sepertinya stres ya, aduh kok begini, kenapa saya harus yang mengalah, kenapa saya yang harus mengerti lebih dulu, kenapa saya harus yang seperti ini, kenapa saya harus meneladani Kristus, di mana yang lain. Mungkin sudah stres, tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, dan saudara memberi kesempatan dia memimpin hidup saudara, dia yang menguatkan saudara. Amin saudara. Mari sekali lagi, mari katakan, Tuhan, aku mau agar aku bisa efektif menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, seperti Kristus diangkat ke surga, dalam ayat yang sudah kita baca, maka dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Untuk apa saudara? Untuk apa? Mengangkat kita, menjemput kita, membawa kita masuk dalam kesukaan Bapa surga. Sudah siapkah saudara untuk kedatangannya yang kedua kali? Jadi ada 5 K. Kelahiran, terus kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke surga, dan kedatangannya yang kembali. Ingat saudara, tanpa kedatangan yang kedua kali mungkin kita akan lemah. Tapi dia berkata, aku akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Maka saudara bersama-sama bersorak-sorai ketika dia datang kembali.
Mari kita datang kepada Dia. Hendaklah engkau jaga-jagalah. Sedia lampu dengan minyak. Karena dengan segera Dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menebus, untuk membawa kita kembali ke surga. Terus mari kita katakan, hendaklah engkau jaga-jagalah. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau. Lagu ini adalah lagu yang sudah lama sekali. Tapi marilah ini mengingatkan kita dan kita katakan, hendaklah engkau jaga-jaga. Sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan segera kedengaranlah gegap dan gembira bahwa mempelai laki-laki datang menyebut saudara dan saya. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Sekali lagi kita kenal lagu ini. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Sekali lagi katakan, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Jadi kalau begitu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia dibawa oleh awan-awan naik. Mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena kita tahu Dia akan datang menjemput kita. Kita berdiri bersama-sama yang kita lebih dengan penuh kebebasan dengan Tuhan. Terima kasih. Aku mau menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, dan aku mau berjaga-jaga. Haleluya. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Mari kita sambut Dia dengan tepuk tangan yang keras, saudara. Kita 1, 2, 3. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan segera kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Setiap saudara mengatakan, Tuhan, jadilah pemimpin atas hidupku, agar ketika Engkau datang, Roh Kudus-Mu yang dalam hidupku akan menolong kami melihat Engkau datang. Jangan sampai aku tertinggal, jangan sampai aku tidak melihat Engkau datang, tapi aku boleh bersama-sama dengan Engkau. Nyanyikan lagu ini dengan penuh penyerahan. Taruh tangan saudara di dada, saya katakan, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap
inilah penyerahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersuka cita karena kami tahu Engkau adalah Allah. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah menyelesaikan tugas penyelamatan, tugas penebusan. Dan luar biasa Tuhan, Engkau benar-benar Allah yang sudah melakukan semuanya. Itu sebabnya mengapa Kau kembali kepada kemuliaan-Mu yang ada di surga. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu Engkau ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan itu sebabnya Tuhan ingatkan kami, Engkau memberikan tugas kepada kami untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi saksi bagi banyak orang, untuk benar-benar Tuhan kami boleh membawa orang lain mengenal akan kasih-Mu. Itu sebenarnya Bapa, kami mohon biarlah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kami memimpin setiap hidup kami. Roh Kudus mau berkarya dalam hidup kami, sehingga benar-benar kalau Engkau datang kembali, kami akan bersorak-sorai, kami akan memuliakan Engkau, karena kami akan masuk dalam surga yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami semua. Oh, kuatkan juga saudara-saudara kami yang mengikuti firman Tuhan ini melalui online. Demikian juga saudara kami yang saat ini sedang bekerja dan mempunyai tugas-tugas lain. Berkati mereka semua, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang diberkati dengan firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan, kita akan pujikan Dia Raja. bersyukur karena Engkau sudah menang. Dan kenaikan-Mu ke surga membuktikan bahwa Engkau benar-benar Allah yang hidup dan berkuasa. Engkaulah pemenang. Dan kami beruntung karena kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kami pun diberikan kuasa untuk menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan, kenaikan-Mu ke surga
memberikan kami semangat yang baru, memberikan kepada kami pengharapan yang baru, karena kami tidak ditinggal sendirian, karena Engkau sudah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami kuasa-Mu, sehingga ada tanda-tanda yang menyertai kami, orang-orang percaya, yang kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah memberikan kuasa itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala persembahan yang sudah kami berikan, Engkau memberkatinya, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau kemanapun engkau berada. Kasih dari Tuhan kita yang sudah menang akan menyertai hidupmu dan memberimu kekuatan. Roh Kudus akan menghibur engkau, menolong engkau saat engkau mengalami kesusahan.